Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, tahun 2022 sudah berlalu. Semoga di tahun 2023 kita semua mendapatkan kesuksesan dalam karir dan diberikan kesehatan semua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari Bengkalis tentang seorang ibu muda ditemukan tidak bernyawa di sebuah septic tank. Mirisnya, tubuh wanita itu pun ditemukan oleh anggota keluarganya yang sebelumnya telah dilaporkan telah menghilang. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal ketika seorang wanita bernama Nani merupakan kakak dari korban. Baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pada tanggal 1 April 2022 jam 17.40 yang berlokasi di Jalan Bantan, Gang Sampun, Jalan Taman Sari, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan. Kala itu, Nani mendapati jika adiknya yang bernama Mira Marlina berusia 22 tahun, seorang ibu rumah tangga, tidak berada di rumah. Awalnya dia menganggap jika itu hal biasa dan berpikir jika Mira adiknya sedang keluar rumah. Namun, Nani pun menjadi curiga saat mendapati adanya jejak kaki di belakang rumahnya. Penemuan itu pun membuatnya timbul rasa khawatir dan curiga sesuatu telah terjadi kepada adiknya. Namun, Nani pun memutuskan untuk menunggu Mira kembali ke rumah. Hingga malam tiba dan pada keesokan harinya pun Mira tidak kunjung kembali ke rumah. Bahkan tidak ada kabar darinya. Hal itu pun tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Selain adanya rasa khawatir yang tinggi, barulah pihak keluarga pun mengetahui jika bersamaan dengan Mira menghilang, barang-barang berharga pun ikut hilang, seperti 1 unit ponsel merek Vivo berwarna rose gold, 1 unit tablet merek Samsung, 1 unit laptop, dan uang di dompet berjumlah 3.250.000 yang berada di dompet itu pun ikut hilang. Pihak keluarga pun mulai menghubungkan dengan temuan jejak kaki tersebut dan menduga jika Mira telah diculik. Didorong rasa khawatir yang tinggi, pihak keluarga pun menyebarkan berita kehilangan Mira melalui sosial media, berharap dapatnya informasi mengenai keberadaan dari Mira. Pihak keluarga bersama dengan suami Mira berusaha untuk melakukan pencarian, namun usaha itu pun tidak berbuah hasil. Meski hilangnya Mira sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi sudah 2 hari berlalu, Mira pun tidak kunjung kembali dan keberadaannya pun masih tidak diketahui. Pada jam 06.15, entah kenapa orang tuanya melakukan pencarian di belakang rumah, dan kebetulan rumah mereka terdapatlah sebuah rumah tetangga yang belum ditempati oleh pemiliknya, di mana rasa kecurigaan itu pun muncul ketika mendapati adanya septic tank yang berada di sebelah kiri dari rumah tetangganya itu. Awalnya orang tua korban yang bernama Munawir, dia pun membuka tutup septic tank, lalu mengambil kayu, dan menggunakan kayu, Munawir pun mulai mengorek-ngorek isi septic tank. Sontak saja, hal itu pun sangat mengejutkannya ketika mendapati adanya sosok tubuh mengapung berada di sana. Dengan adanya penemuan itu, langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan polisi pun yang menerima laporan itu tepat pada jam 8.10 hari Minggu tanggal 3 April 2022. Pihak kepolisian pun segera membentuk tim untuk segera datang guna melakukan evakuasi dan melakukan olah TKP. Saat polisi tiba di sana, polisi pun langsung melakukan evakuasi kepada tubuh korban. Mirisnya saat dievakuasi, terlihatlah jika korban tanpa busana dan mengenakan celana pendek berwarna biru dan hitam. Penemuan itu pun langsung teridentifikasi sebagai Mira Marlina yang telah dikabarkan menghilang.
Tubuh korban segera dievakuasi lalu dibawa ke RSUD Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil temuan itu, kuat dugaan jika korban merupakan korban pembunuhan. Dugaan itu pun menguat ketika polisi menggali keterangan dari saksi keluarga yang terkait dengan korban. Selain itu, adanya jejak kaki dan harta benda milik korban pun ikut hilang bersama dengan korban. Hal itu pun terjadi secara bersamaan. Namun, pihak kepolisian pun terus mendalami kasusnya dan berharap segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Suami dari korban pun membuat pernyataan dan bersedia untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab korban meninggal dunia, selain berharap adanya petunjuk lain. Dari hasil pemeriksaan forensik pun menemukan jika di dalam tubuh korban ditemukan cairan. Selain itu, terdapat memar-memar pada sekujur tubuh korban dan ditemukan adanya jeratan pada leher korban. Meski korban ditemukan tanpa mengenakan busana, namun tim forensik tidak menemukan adanya tanda-tanda jika korban telah dinodai sebelumnya. Hasil forensik itu pun menguat jika sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu dianiaya oleh pelaku kejahatan, hingga akhirnya korban pun sengaja dibenamkan di dalam septic tank guna menghilangkan jejak kejahatannya. Dugaan awal pada kasus ini jika korban merupakan korban perampokan disertai dengan kekerasan hingga korban pun kehilangan nyawanya. Pihak kepolisian pun mulai mengumpulkan beberapa petunjuk saat olah TKP dan keterangan dari para saksi, lalu melakukan penyelidikan serta melacak ponsel yang diketahui telah hilang yang diduga telah dicuri oleh pelaku kejahatan. Meski saat itu bisa dikatakan jika petunjuk yang didapat oleh pihak kepolisian sangatlah minim, namun polisi pun terus bergerak dan berupaya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan ini yang mengakibatkan nyawa seorang wanita muda melayang di dalam septic tank. Setelah 3 hari polisi melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun berhasil menemukan dan melacak terduga pelaku yang diduga jika pelaku berjumlah 4 orang. Pada awalnya, polisi berhasil mengamankan 2 orang, yakni berinisial SS berusia 16 tahun dan DS berusia 13 tahun. Dari hasil interogasi itulah diketahui jika keduanya tidak terlibat pada kasus pembunuhan, tetapi mereka mengakui bersama dengan 2 rekan lainnya telah melakukan pencurian di rumah korban. Namun keduanya hanya sekedar memberikan informasi, sementara yang melakukan pencurian dan pembunuhan 2 rekan lainnya yang belum tertangkap. Dari hasil interogasi itulah polisi pun kembali melakukan pengembangan dan diketahui jika keduanya berada di luar Bengkalis. Polisi pun segera bergerak untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Dari usaha polisi melakukan pengejaran, polisi pun berhasil menangkap pelaku Rio Saputro berusia 19 tahun, ditangkap di daerah tebing tinggi Sumatera Utara. Sedangkan pelaku Aris Albar berusia 22 tahun ditangkap di Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Meski penangkapan keduanya dalam posisi terpisah, namun keduanya melakukan perlawanan. Hingga akhirnya keduanya pun harus diadai timah panas pada kedua kakinya. Di dalam pengakuan kedua pelaku, mereka pun terpaksa melakukan pembunuhan kepada korban. Lantaran aksi mereka ketahuan oleh kedua adik korban yang masih kecil. Rencana pencurian itu berawal pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 12 siang. Pada saat itu, keempat pelaku sedang berkumpul di rumah pelaku SS. Saat itu, Rio bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan uang? Pelaku SS mengatakan jika rumah korban Mira sedang dalam kondisi sepi. Namun pembicaraan mereka pun terhenti ketika memasuki sholat Jumat. Sepulangnya dari sholat Jumat, pelaku Rio menyuruh pelaku SS dan DS untuk memantau rumah dari korban. Dari hasil pemantauan kedua pelaku pun diketahui jika di dalam rumah hanya ada korban Mira
dan kedua adiknya yang masih kecil. Rio pun memberitahu kepada Aris, "Macam mano bang, gerak, kalau iyo gas." Setelah kembali membaca situasi, hingga akhirnya diputuskan mereka pun bergerak ke rumah korban. Rio dan Aris masuk ke dalam rumah melalui pintu utama, lalu menuju ke kamar. Pada saat itu, korban Mira pun sedang tidur. Pelaku Aris menyuruh Rio untuk mencekik korban dalam kondisi tidur. Tetapi hal itu pun urung dilakukan, dikarenakan korban terbangun dari tidurnya. Pelaku Aris bergegas lari melalui pintu belakang, sementara Rio segera bersembunyi di balik kursi-kursi dapur. Ketika itu, korban pergi ke kamar mandi. Rio pun dengan cepat langsung masuk ke dalam kamar korban dan mengambil ponsel milik korban. Namun aksinya diketahui oleh kedua adik-adik korban yang masih kecil. Rio pun bergegas keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah kosong di mana itu tempat mereka berkumpul. Rio pun segera melaporkan kepada Aris jika aksinya terlihat oleh kedua adik-adik korban. Aris pun merasa khawatir jika aksinya akan terbongkar. Aris pun bersama dengan Rio memutuskan untuk kembali ke rumah korban melalui pintu belakang. Namun saat mereka masuk, keduanya pun bertemu dengan korban Mira. Korban yang menyadari ada orang asing masuk ke dalam rumahnya, dia pun segera berteriak sangat keras yang membuat keduanya sangat panik. Rio pun menggenggam leher korban, sementara Aris melihat ada gesper di bawah kulkas. Dia pun langsung menjerat leher korban menggunakan gesper. Saat itu korban pun masih terlihat bernyawa, namun dalam kondisi sangat lemas. Keduanya pun membawa tubuh korban ke arah septic tank. Aris pun memaksa korban untuk masuk ke dalam septic tank. Dalam kondisi lemas, korban pun masih bisa menolak permintaan dari Aris. Tanpa belas kasihan, Aris dan Rio mengangkat tubuh korban dengan kepala duluan. Mereka pun membenamkan tubuh korban ke dalam septic tank. Tidak berhenti aksi mereka. Mereka pun melemparkan batu ke tubuh korban dengan tujuan agar tubuh korban tidak muncul ke permukaan. Setelahnya, para pelaku pun kembali menggasak barang-barang pribadi milik korban. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan lokasi hingga akhirnya korban ditemukan oleh keluarganya di dalam septic tank. Pada kasus ini, meski pihak kepolisian berhasil mengamankan 4 pelaku, namun 2 pelaku, SS dan DS, tidak ditahan oleh pihak kepolisian dengan alasan anak di bawah umur. Polisi menilai jika pada kasus ini yang menjadi otak kejahatan adalah Aris dan Rio, karena kedua pelaku ini sangat berperan dalam kasus ini. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, di mana di dalam persidangan itu, jika kedua pelaku ini terbukti telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dan melanggar pasal 365 ayat 3. Jaksa menuntut kedua pelaku mendapatkan vonis 14 tahun. Hingga akhirnya Jumat tanggal 14 November 2022, hakim pun menjatuhi vonis lebih berat dari tuntutan jaksa dengan vonis 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?